Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri Buku, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri Buku untuk Kabupaten Pacitan, dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri Buku. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan ke-7 SMK Negeri Buku Kabupaten Pacitan dalam keadaan sehat dan bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat salam semoga selalu tercurah pada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ini nanti akan Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak angkatan 7 akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Triyono Esko. Sebelum penyampaian materi akan disampaikan dulu sambutan atau motivasi dari Bapak Kepala SMK Negeri Bengkulu. Kepada Bapak Dr. Andes Hendrik Subroto MM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada tim calon guru penggerak angkatan ke-7 yang luar biasa pada hari ini mengambil tema budaya positif. Jadi saya menghargai dan saya terima kasih ya pada teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-7 yang appreciate ya, karena ini luar biasa memberikan paradigma baru ya. Karena dengan adanya budaya positif ini nilai-nilai dari keyakinan ya, kemudian juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah ini nanti akan berpihak pada murid dan dapat berkembang menjadi pribadi-pribadi yang penuh hormat ya, pribadi yang selalu bertanggung jawab ya. Dan oleh karena itu dengan adanya budaya positif ini nanti sekolah akan lebih maju dan berbudaya, karena dengan adanya budaya ini nanti akan memberikan solusi yang terbaik ya, terutama dengan penerapan profil pelajaran Pancasila ya, pada poin yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya sangat bersyukur ya, selamat ya kepada teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-7 di tahun 2023 ini, dan semoga sukses memberikan yang terbaik untuk melayani anak didik kita dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan kami selaku kepala sekolah SMK Negeri Bengkulu mengucapkan selamat ya, semoga kalian sebagai guru penggerak angkatan ke-7 sukses dan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMK Negeri Bengkulu, di sini saya ingin menyalurkan apa yang saya dapatkan dari CGP Angkatan 7. Hari ini agenda kita adalah sosialisasi budaya positif dan materi CGP Angkatan 7. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Triyono, guru SMK Negeri Buku Kabupaten Pacitan. Untuk hari ini saya didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah
Hendrik Subroto. Saya akan menyampaikan materi-materi tentang budaya positif. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana kita sebagai guru dalam mendidik anak-anak kita yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Baiklah Bapak Ibu guru beserta diseminasi budaya positif di hari ini. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Ada beberapa konsep yang saya pelajari, yaitu tentang yang ada dalam modul 1.4 ini, yaitu disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya akan menjabarkan yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol, merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis. Kemudian teori motivasi dihubungkan dengan konsep motivasi internal dan eksternal dalam hubungannya dengan perilaku. Hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan alat pendidikan istimewa sebab membuat anak didik menderita, dan penghargaan atau reward ialah sebagai alat untuk mendidik supaya anak merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau peraturan kelas yang telah disepakati dan diyakini serta telah dijelaskan konsekuensi yang diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Perubahan yang terjadi setelah kita menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Kalau sebelumnya kita menggunakan hukuman atau sanksi apabila ada anak yang melanggar aturan, sekarang kita tentu mulai belajar untuk menerapkan keyakinan atau kesepakatan kelas dengan nilai-nilai kebajikan universal untuk menumbuhkan motivasi dan kejujuran dalam diri anak. Selain itu, kita berusaha menempatkan posisi kontrol yang tepat dalam menyelesaikan masalah anak dan dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi, serta berusaha memenuhi kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh murid ketika menghadapi persoalan. Saya akan menceritakan pengalaman saya terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Bapak Ibu, pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah, adalah melakukan restitusi terhadap permasalahan siswa. Akan tetapi saya belum menggunakan tahapan-tahapan seperti pada segitiga restitusi. Dengan memahami tahapan segitiga restitusi dan posisi kontrol,
saya berharap mampu menyelesaikan permasalahan kedisiplinan anak atau permasalahan-permasalahan lain yang dihadapi anak dengan melakukan restitusi secara terarah dan mampu memberikan solusi. Kemudian, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Ya, yang pertama, ketika saya membuat keyakinan kelas dan ternyata ada murid yang melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka murid tersebut tidak merasa berat untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Sehingga saya pun merasa lega dan senang tentunya karena ternyata keyakinan kelas yang kita buat bersama mampu membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian ketika saya mencoba menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi dan tepat ketika mengambil posisi kontrol, maka ada kebutuhan tersendiri. Karena murid akan lebih terbuka dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan merasa tidak terhukum karena mendapat perbaikan atau restitusi. Sehingga murid mampu mengambil pelajaran dari masalah yang sedang dihadapi dan dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Berikutnya, setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih sering mengambil posisi sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu ragu, tidak percaya bahwa murid tersebut tidak akan mengulang hal yang sama. Karena ketika saya mengambil posisi penghukum, maka saya juga memberikan hukuman. Dan ternyata itu tidak efektif, karena hukuman hanya memberikan kepatuhan dalam jangka waktu yang pendek. Setelah mempelajari modul ini, saya mengambil posisi manajer. Saya merasa senang karena murid berperilaku atas nilai kebaikan yang ada. Berikutnya, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid, karena saya juga baru mengetahuinya setelah memahami modul ini. Ketika saya menyelesaikan permasalahan murid hanya berdasarkan kesalahan yang telah diperbuatnya, kemudian menanyakan alasan serta memberikan nasihat dan motivasi. Yang terakhir, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, pentingnya kerjasama dan saling mendukung oleh semua stakeholder di sekolah untuk membangun dan mewujudkan budaya positif. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah menunjang perwujudan sekolah yang nyaman, aman dan mendukung lingkungan belajar yang menyenangkan. Maka dari itu Bapak Ibu, kolaborasi di antara kita Bapak Ibu guru semua dan anak-anak sangat diperlukan dalam mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin sedikit apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan budaya positif yang akan kita lakukan nanti. Baiklah, sekarang kita mencoba untuk tanya jawab atau berdiskusi tentang apa yang telah saya sampaikan. Dimulai dari komisi A.
Monggo Pak Mursidi dibacakan hasil diskusinya. Mungkin kelompok yang lain nanti bisa memberikan pendapatnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja yang saya bacakan. Ini dibacakan per poinnya, langsung ditanggapi. Kita baca semuanya dulu. Temanya, oke, semuanya saja Pak. Ya, langsung saja. Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, bermartabat, dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah punya kemampuan dan kemauan, hanya sebagai generasi calon pemimpin masa depan. Di sekolah kita mengutamakan ini kedisiplinan, terus beriman dan berilmu. Banyak murid di sekolah kita sadar betul bahwa kemampuannya masih terbatas. Banyak kita warga Islam yakin untuk ingin mendidik agar anak bangsa ini menjadi calon generasi yang lebih baik. Hanya kita warga Islam paham bahwa saya akan menambah saja. Kita memberikan yang nomor satu, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau bertakwa kepada Allah SWT. Baru berikutnya apa tadi Pak? Cerdas, berilmu. Nah, tapi yang nomor satu, harapan saya siswa itu bertakwa kepada Allah SWT. Mungkin ada alasannya Bu, kenapa harus diletakkan di poin pertama? Karena manusia hidup itu yang pertama yang ditanyakan yaitu takwanya kepada Allah dulu. Otomatis kalau dia bertakwa, dia nanti akan menuju ke cerdas, menuju ke akhlak mulia. Jadi bertakwa dulu. Kalau anak-anak sudah bertakwa, pasti dia akan mengikuti akhlaknya, mengikuti budi pekertinya, akan mengikuti dan cerdas. Jadi itu saja. Oke, mungkin kelompok yang lain bisa menanggapi. Kelompok 3, ini nomor 1. Atas bangun Pak Ri sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan sukses menjadi guru penggerak yang sebenarnya dan menjadi kepala sekolah. Janjinya dari pemerintah kan gitu kalau nggak salah Jadi menurut saya hakikat dari semuanya ini yang pertama jelas kita pasti itu menurut saya. Terus yang kedua, semuanya tidak akan terwujud kalau tidak ada disiplin Pak. Menurut saya. Nah, nilai dasar kita menuliskan dengan yang muluk-muluk, berbudaya lingkungan, karakter, keunggulan, tapi yang orang disiplin ya hati. Gitu Pak. Ya. Sedangkan yang lain mungkin bisa Pak. Jalan, tapi yang pertama cinta dan disiplin dulu untuk siswa khususnya. Percuma kita menulis yang muluk-muluk tapi siswa kita tidak bisa disiplin, tidak bisa tertib, ya hanya sekedar slogan. Ya Pak.
Jadi mungkin menurut saya urutan yang pertama adalah intan, yang kedua disiplin. Kalau sudah disiplin pasti mudah untuk membentuk karakter, mempunyai keunggulan, berbudaya lingkungan, dan yang lain-lain yang bagus. Saya pikir lebih mudah kalau siswa ini mempunyai impact yang tinggi dan disiplin yang tinggi. Mungkin itu saja dari saya, Pak Tri. Terus bangun. Terima kasih. Kami dari kelompok juga ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi mungkin ini adalah imajinasi mengenai murid kita pada saat ini atau mungkin 5 sampai 10 tahun ke depan. Jadi yang pertama kita memimpikan murid-murid yang pertama adalah memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya belajar. Karena kenapa? Yang kita lihat pada saat ini keadaan murid kita ke sekolah itu seperti, mohon maaf ya, seperti tidak lihat. Jadi hanya yang penting sekolah itu datang, duduk, diam, Jajan. main HP. Ya, mungkin seperti itu juga dan sama. Jadi kenapa saya menomorsatukan memiliki kesadaran dulu. Jadi kalau misalkan mereka itu sudah sadar terlebih dahulu, mungkin kayak kedisiplinan seperti itu bisa mengikutinya. Kemudian yang berikutnya adalah sebenarnya ini sama dengan berzikir dengan Pak Andi. Impact hanya saja sih saya rangkum sesuai dengan memiliki profil pelajar Pancasila, di mana profil yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia dan seterusnya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik karena mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mereka memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri. Jadi tugas utama kita adalah mengembangkan bakat dan minat mereka sesuai dengan sesuai dengan potensinya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang mendukung kepentingan perkembangan murid dalam proses pembelajaran. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan mereka, sehingga mereka aktif dalam pembelajaran dan mandiri dalam mengembangkan potensinya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk melakukan perubahan yang positif dalam menuntun laku murid dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik tersebut diperlukan kolaborasi seluruh warga sekolah, karena kita ketahui bersama bahwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi bersama. Jadi di sini pentingnya kolaborasi antar semua warga sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Rita, luar biasa sekali. Tadi sudah disampaikan semua poin dari 6 poin ini. Tadi sebenarnya yang kita bahas adalah poin pertama, tapi Bu Rita sudah menyampaikan semuanya, dan saya kira untuk semua kelompok sudah setuju ya. Oke, monggo nanti. Berarti kita nggak perlu mesti yang panjang. Kalau tulis P5 juga. Ya kan? Kalau kita mau masukkan ini, sudah masuk P5, mau masukkan ini sudah masukkan video. Kita masukkan video. Berarti nggak perlu nulis panjang. Cukup siswa sesuai P5. Seperti itu ya, yang dikatakan mereka
Rumusan divisi P5. Koreksi. P3. Profil belajar Pancasila. Jangan P3 ini kan doa lah. Apa-apa P3. Apa ini? Ora iso itu salah ning P3. Lho iki ada P3 enggak bisa. Agus Dewa. Yang diungkap bukan hanya termasuk tidak CGT-nya, tetapi kan memang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan memang identik dengan P3. Tapi perasaan saya Bisa. Pak, Sekolah itu harus punya karakter sendiri dong. perasaan saya itu seolah-olah P5 itu sudah segala-galanya. Segala-galanya hanya bukan masa. Nggak bisa apa-apa harus masuk P3 atau P5 nggak bisa. Sekolah harus punya karakter sendiri. Dari mulai sekolah saya Indonesia itu berkah. Nanti ini ya, setelah tahun 2024 kita sudah bisa mengenai sila. Boleh ya? MSP 5 hilang, P3. Oke, luar biasa. Ini kita kontaknya memang dari Sebenarnya begini, Bapak Ibu, ini adalah hanya sebuah apa ya, kemasan. Profil pelajar Pancasila itu sebenarnya hanya sebuah kemasan, diibaratkan soto. Padahal soto itu sudah terdiri dari ikan, gitu, dari toge, dari dan lain-lain. Nah, seperti profil pelajar Pancasila, nah di situ sudah ada karakter disiplin, mandiri dan lain-lain. Nah, biar mudah menyebutkan. Contohnya begini, Artur soto Mbak, pulau tumbas toge, iwak, pitik, duduk, nah terlalu sulit. Nah, mungkin menteri sekarang itu pengen istilahnya mengemas dalam suatu kata-kata yang lebih simpel, yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini apa ya? Itu kita buka. Ini seperti itu. Berikut. Kalau menurut saya paling pasar kita memakan soto tadi. Kita itu dimayai kalau misalkan soto tadi diganti, terus apalagi tadi tak terima ayam dan sebagainya. Bolehkah saya yang mau makan soto ini paribasan tak tambahi apa Pak? Bakwan. Boleh nggak? Boleh. Itu loh maksud saya. Nah itu kan berkembang gitu. Tapi secara garis besar itu karakter siswa itu sudah tertuang di dalam profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih kepada teman-teman guru penggerak angkatan ke-7 dan luar biasa apresiasinya. Hal ini ternyata dalam mewujudkan budaya positif ini ternyata peran guru ini sangat memegang sentral, terutama guru-guru perlu memahami posisi apa yang tepat dan dapat mewujudkan budaya positif itu menjadi lebih lingkup yang lebih baik dan maupun kepada sekolah. Nah, selain itu saya mengapresiasi budaya positif ini nanti diperlukan karena sebagai pamong guru diharapkan dapat menuntut murid untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Semoga ada closing meeting ini nanti memberikan dampak luar biasa
masa yang akan datang. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rafa, kenapa kamu di sini? Istirahat, Pak. Bukankah ini jam saya? Malas, Pak. Malas ya. Baiklah, ayo ikut saya ke kelas dulu ya. Rafa, kamu tahu kenapa kamu saya ajak ke sini? Tahu, Pak, karena saya membolos pelajaran di taman. Kenapa kamu tidak mengikuti pelajaran saya? Karena malas, karena pelajaran Bapak terlalu sulit. Kamu tahu tidak akibatnya ketika kamu tidak mengikuti pelajaran saya? Tahu, Pak, saya akan materi dan jika ada ulangan tidak bisa menjawab. Ya, baik. Rafa, apakah kamu tahu tindakan kamu itu melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Tahu, Pak. Ya, bagaimana? Apakah melanggar kesepakatan kelas? Ya, Nah, kamu tahu tidak kesepakatan kelasnya seperti apa? tahu. Apa saja? Datang tepat waktu, memakai seragam lengkap, belajar dengan giat, Ya, pulang tepat waktu. Rafa, langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan hari ini? Saya akan belajar, saya akan mengikuti materi Bapak dan belajar dengan giat dan menanyakan kesulitan pada Bapak. Kesulitan. Apakah kamu selama ini masih kesulitan pelajaran saya? Nah, ya. Kapan kamu memulai untuk melakukan langkah-langkah itu agar kamu bisa mengikuti pelajaran saya? Mulai dari ini saya akan mengikuti pelajaran Bapak. Ya. Baik Rafa, saya doakan kamu menjadi anak yang baik, kamu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, bisa membenahi kekurangan kamu, dan nanti kamu bisa menjadi anak yang baik, sukses dalam meraih cita-cita. Baik Rafa, sekarang kita mulai pelajaran lagi. Kevin, kamu tahu tidak kenapa kamu saya panggil ke sini? Tahu, Pak, karena saya ketahuan lompat pagar. Apa alasan kamu masuk ke sekolah dengan lompat pagar? Karena tas saya ketinggalan dan saya ingin pulang. Bukankah kamu tahu kalau keluar masuk sekolah itu melalui pintu depan? Ya, kamu tahu tidak apa resikonya jika kamu
masuk ke sekolah dengan lompat pagar. Saya bisa terjatuh dan terluka, Pak. Sekarang kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas? Apakah tindakan kamu itu benar? Tidak. Salah kan? Ya. Sekarang kamu masih ingat tidak keyakinan kelas itu apa saja? Masuk tepat waktu, memakai seragam dengan lengkap, mengikuti pelajaran dengan baik, keluar masuk lewat pintu depan, pulang tepat waktu. Nah, ya, baik. Sekarang tindakan kamu itu apa untuk memperbaiki apa yang kamu lakukan hari ini? Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Saya akan masuk tepat waktu. Ya. Saya akan mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, kapan hal itu kamu lakukan? Mulai kapan, Kevin? Mulai hari ini saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi dan saya berjanji tidak. Saya berjanji menjadi siswa yang baik. Baik, Kevin. Saya doakan semoga kamu bisa memperbaiki apa yang kamu lakukan hari ini. Bapak tidak menyalahkan kamu, ya, karena kamu sudah ingin merubahnya. Berarti kamu punya motivasi, ingin berkembang, ingin membenahi diri kamu, dan semoga saja kamu bisa menjadi siswa yang baik, siswa yang cerdas, dan apa yang kamu cita-citakan itu bisa tercapai, Kevin. Baik, Pak. Terima kasih atas doanya. Ya, sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Maruf Al-Kakumara, kelas 10 dari SMK Negeri Pringkuku. Perasaan saya setelah mengikuti restitusi bersama Pak Tri adalah senang karena mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu malas belajar dan sering membolos pelajaran. Terima kasih Pak Tri, semoga saya semakin giat belajar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karvinika Prastia, kelas 10 SMK Negeri Pringkuku. Tadi saya dibantu oleh Pak Tri karena saya ketahuan lompat pagar. Tapi Pak Tri tidak memarahi saya. Kami mencari solusi dari kesalahan saya. Terima kasih Pak Tri. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi.